Gak ada kan? Nah, maka itulah cara mengalahkan partai Islam. Gitu ya, dari situ sebetulnya politik di Indonesia itu memang tidak mudah. Saya kasih tahu. Nyalon di kita ini tidak punya duit, pening. Punya duit? Takut. Belum tentu jadi. Tidak punya duit, pening. Punya duit? Takut. Belum tentu jadi, takut habis. Maka kata-kata hadis khatibun nas ala qadri uqulihim, ajak bicara manusia berdasarkan tingkat intelektual. Kira-kira dalam konteks politik sekarang, Pak, tidak semuanya memang menggunakan uang, tapi juga tidak semuanya bisa tanpa uang. Berarti kondisinya, kalau fatwa money politik haram itu haram yang hanya yang ngasih atau termasuk haram yang terima? Yang ngasih baik, yang terima boleh. Lemah, aku jadi yang terima baik. Itu dua-duanya, Pak. Oh iya, di sini yang di negeri kita ini dikatakan money politik tidak boleh, tapi yang tidak boleh hanya yang hijau. Yang terima? No cerita itu. Iya, saya kasih tahu kalau prinsipnya mau ideal. Tidak boleh menunjuk, juga tidak boleh. Nah ini yang menunjuk tidak boleh, yang terima lah juga lah. Artinya kondisi ini sedang tidak ideal. Kondisi ini sedang tidak ideal. Nah saya ingin bercerita supaya juga jangan dijadikan legalitas. Oh Ustaz Iman membolehkan money politik. Karena undang-undang partai politik kan apa? Undang-undang pemilu Indonesia kan dilarang money politik. Ada kecualinya enggak? Tidak ketahuan. Itu tidak tertulis, tapi yang kau omongkan tadi dilarang money. Ada cak sering-sering kecuali. Sebetulnya mestinya ditangkap dua-duanya, Pak. Money politik di negeri kita ini kan yang ditangkap, yang terima tidak. Pertanyaan saya berarti ideal kondisi masyarakat belum? Nah karena belum, komunikasinya menjadi berbeda satu komunitas dengan komunitas lain. Saya cerita saya aja lah Pak, biar kan dijadikan legalitas itu Ustaz Imam memulihkan money politik, bukan begitu judulnya. Saya 3 bulan jadi anggota Dewan 2014 di Palembang. Misalnya saya ikut di Dapil Baru Palembang 2014. Ya minta maaf Pak Amin, habis sampai semiliar Pak Amin. Jadi karena kader PKS banyak, mungkin banyak kader PKS yang bantu saya banyak. Jadi aku jadi ada seorang tokoh di Palembang itu calon dari partai besar habis 6 miliar tidak jadi Pak. Dia nanya, Ustaz, mana logikanya awak jadi? Awak tak punya duit, baru jadi ganti ke DPR 3 bulan. Jawablah Ustaz Iman nih. Kader aku banyak. Nah, ditanya 2 kali, tapi kader kamu tidak berduit juga. Ayo iya, tidak berduit juga orang PKS. Dari mana kamu jadi? Lalu aku jawab, sudahlah Pak, aku jadi kawinan. Jadi kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya beda-beda. Jadi makanya dulu kita tidak mengembangkan istilah itu. Nah, inilah saya ingin mengatakan kondisi kita tidak ideal. Karena tidak ideal, tidak semuanya harus membutuhkan uang. Tapi bagi orang-orang miskin yang dia hari itu kalau tidak bergawe dia tidak dapat penghasilan, dia harus milih, berarti kan dia harus dibantu. Nah, belajar dari partai besar dulu, jadikan tim sukses. Money politik tak boleh. Kali tak membiayai tim sukses? Boleh. Celah hukum kita ini apa? Kalau money politik tak boleh. Kalau membiayai tim sukses? Boleh. Itu baik kalau itu. Iya pas politik untuk tim sukses. Cuma uji uang jangan tim sukses, tim pemenangan.
tim yang menyebabkan kita jangan tim dia sukses kita sendiri. Jadi ada itu maaf, di Indonesia itu kan sering Pak, celah menjauhkan diri dari delik, celah itu boleh secara hukum hukum positif. Apa itu? Money politik tak boleh, tapi membiayai tim sukses sudah. Jadi kalau pemilih kau untuk tim sukses ya memang kan dia menyukseskan gitu kan. Ya artinya kita sedang tidak ideal. Kalau ideal niat Pak tidak boleh, kita yang nunjuk tidak boleh, yang terima tidak boleh. Nah, ada satu pojok cerita di Palembang. Minta maaf ya, aku tidak nyebutkan partainya, aku tidak nyebutkan masjidnya. Di suatu masjid kalangan wong sugih, ada seorang calon bagi sarung harga 35.000. Masjid itu banyak wong penghasilannya dibocor 50 juta sebulan. Sarung 35.000 ini diterima orang. Kalau kau bagi sarung dengan wong yang berpenghasilan 50 juta sebulan, apa disuruh diterjemahkan apa? Menghina. Sarung itu tidak diambil oleh jamaah masjid itu karena dia bermaju karena wong sugih di situ. Wong yang bagi sarung itu tidak dapat suara di masjid itu. Nah, berarti kan ini kalau orang butuh duit ya. Ini karena Ustaz Imam tidak punya duit ini, punya jamaah sugih di Puligon ini. Mana Ustaz Imam nolong kamu nih? Kamu nih bukan dapil kamu masjid Puligon ini. Uji Bang Puligon. Kau tuh ada anak buah ada di dapil aku ini di sana. Nah, ada anak buahnya. Anak buah kapan? Sugih, dia punya kapan? Kapan hari Ustaz Amin? Ustaz, anak buah lah dikerahkan kalau dia anak buah tidak tahu gitu Yang penting kita jadi, sudahlah percaya baik. Jadi maksud saya dalam kondisi kita sekarang masih harus dipilah antara satu komunitas masyarakat dengan yang lain. Jadi mensiasati apa yang sedang terjadi, kata orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita berpolitik, dia harus tercatat sebagai tim sukses. Gitu. Jadi tidak dimasukkan kerana fatwa yang haram tadi. Karena dia fatwanya gini. Dalam konteks kias, dalam konteks analogi hukum, perang zaman Nabi itu gratisan atau butuh duit? Zaman Nabi perang gratis apa butuh duit Pak? Nah, perang zaman Nabi itu butuh duit. Itulah kenapa Utsman bin Affan itu disebut sahibu jaisil usrah, donatur perang Tabuk. Itu Utsman bin Affan. Kita bayangkan dari kalau donatur pembangunan sekolah biasa, donatur pembangunan masjid biasa. Kalau jadi donatur perang, mikir nggak kamu dulu? Peluru kendali kok ditembak berapa? 2 miliar misalnya. Tuh, 2 miliar tembak lagi. 2 miliar tembak lagi. Nah, kamu sehari berarti macam triliun. Jadi jihad itu tidak ada yang gratis. Bentuknya yang berubah antara alam demokrasi dengan perang bersenjata. Nah, maka kias tim sukses tadi, kias tim sukses tadi, ya itu beli kuda, beli pedang, beli panah, beli dan seterusnya. Amun pacai gratis tapi jadi. Kalau Ustaz Imam jangan punya duit. Nyalon DPD, dapil seprovinsi, berharaplah tanpa duit jadi. Tapi nanti Prabu mulai lah kita beli BBM ada. Jadi tidak persis analoginya, tapi dia membutuhkan biayanya. Maka saya ditanya orang Pak waktu Gus Bahak mengatakan dalam pengajiannya boleh membeli kebenaran, istilah dia. Ditanya bagaimana Ustaz? Iya. Apalagi kalau menyelamatkan kursi yang sudah didapatkan, itu dibolehkan dalam fikih. Semua fikih modern menyebutkan apa istilahnya? Merelakan sebahagian hak
untuk mendapatkan hak yang lebih banyak. Kita lah jadi baca hilang barang ini. Nah, itu seperti kejadian dengan Ustaz Imam kemarin. Dapil 2 ini menang 12.500 suara tapi kursi baca hilang. Ya kadang macam-macam alasannya, sudah kadaluarsa salah, fase sudah pada fase lembaga tertentu tidak bisa lagi menjadi lembaga sebelumnya dan sebagainya, is okay. Tetapi maksud saya menyelamatkan hak itu dibolehkan untuk mengorbankan sebahagian hak. Jadi istihqaqul haqqi bi bidaf'i ba'dil haqqi. Jadi tidak satu jawabannya atas pertanyaan tadi ya. Jadi pemilih harus dikelompokkan dalam kelompok-kelompok sehingga secara hukum negara tidak terkategori melarang, tapi di dalam lingkup yang dibolehkan karena dia masih masuk dalam kategori pembiayaan dana pemenangan. Caranya pinter-pinter lah. Nah oleh karena itu banyak-banyak nanya dengan SH atau dengan pengacara main terus. Hukum syarinya belum terlalu ideal sehingga saya membawakan ayat yang dalam satu ayat bagian pertama bangkai itu haram, tapi di bagian keduanya bangkai itu menjadi halal indan ittirar, tatkala ittirar. Apakah darurat itu harus dipertahankan? Mestinya tidak. Darurat itu harus diupayakan untuk dihilangkan. Cuma kapan? Wallahu a'lam.